Nah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagian D Revolusi Prancis. Yang pertama adalah terbelakang. Revolusi Prancis adalah gerakan yang menuntut dilakukannya perubahan besar-besaran di Prancis dalam kurun waktu 1789 sampai 1799. Revolusi ini ditandai dengan jatuhnya monarki absolut di Prancis yang saat itu diperintah oleh Raja Louis yang ke-16 pada tahun 1754 sampai 1793. Pelopor utama dalam revolusi Prancis adalah kaum demokrat yang menginginkan penghapusan sistem monarki di Prancis. Selanjutnya ada A, faktor umum. Revolusi Prancis merupakan puncak dari ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat terhadap sistem dan praktik monarki tersebut. Adapun 5 ciri-ciri pemerintahan absolut di bawah Louis yang ke-16 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Louis XVI bergelar Raja Matahari atau Le Roi Soleil. Yang kedua, Raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia atau Le Droit Divin, sehingga rakyat harus menaati segala titahnya. Yang ketiga, pemerintahan berjalan tanpa undang-undang konstitusi. Yang keempat, pemerintahan berjalan tanpa adanya pengawasan dari parlemen. Dan yang kelima, tidak ada pengadilan dan kepastian hukum. Faktor khusus. Yang pertama, faktor ekonomi. Pada waktu Louis XVI naik tahta, Prancis sedang mengalami krisis ekonomi yang hebat. Banyak kasus kelaparan dan gizi buruk di seluruh negeri. Sebabnya adalah gagal panen selama beberapa tahun dan wabah penyakit yang menimpa untuk ternak-ternak petani. Pemerintah tak biasa berbuat apa-apa karena negara terdiri banyak utang. Penyebabnya adalah pengeluaran biaya yang tidak terkendali. Kas negara telah dikuras habis untuk membiayai perang 7 tahun dari 1794 sampai 1763 dan membantu rakyat Amerika mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. 2. Lemahnya kepemimpinan Raja Louis XVI. Kepemimpinan Louis XVI yang cenderung merangkul kaum bangsawan dan klirus yang mendominasi parlemen gagal mengatasi krisis ekonomi dan keuangan secara efektif. Kaum bangsawan memang kerap melontarkan kritik tajam di parlemen terhadap kepemimpinan Louis XVI. Selain itu, mereka mengganggu otoritasnya dengan menyebarkan pamflet-pamflet provokatif yang mengiringi masyarakat untuk melawan monarki. Takut dikudeta dan kehilangan kekuasaan Louis XVI, kemudian memilih untuk mengakomodasi kepentingan mereka sekalipun mengorbankan kepentingan negara dan bangsa. Yang ketiga ada gaya hidup istana yang gemerlap atau mewah. Gaya hidup mewah atau hedonis atau berfoya-foya, istana memiliki sorotan yang tercermin dalam dari permaisuri Marie Antoinette pada tahun 1755 sampai 1793. Kebiasaan menghambur-hamburkan uang negara membuat ia dijuluki sebagai Madame Deficit atau yang berarti Dia Ratu Defisit. Adanya kelas-kelas sosial atau feodalisme terbagi menjadi 3, yaitu bangsawan, klerus, dan rakyat biasa. Nah, selanjutnya ada menyalurkan ide-ide pencerahan. Sebelum revolusi, ide-ide pencerahan telah menyebar luas di masyarakat, terutama kelas menengah atau bourgeois. Beberapa gagasan inti pencerahan yaitu kesetaraan, kebebasan, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan republikanisme. Tokoh-tokoh pencerahan yang mengilhami rakyat Prancis antara lain John Locke, Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau. Selanjutnya, pengaruh revolusi Amerika. Revolusi Prancis banyak dipengaruhi oleh revolusi Amerika. Uniknya, revolusi Amerika diilhami gagasan-gagasan abad pencerahan yang sebagai pemiliknya justru berasal dari Prancis. Kenyataan ini membangkitkan tekad rakyat Prancis untuk membuat perubahan seperti yang terjadi di Amerika. Nah teman-teman, selanjutnya ada yang kedua, jalannya revolusi. Pada 5 Mei 1789, Etats Generaux yang merupakan lembaga perwakilan bagi semua golongan melaksanakan sidang di Versailles. Golongan bangsawan dan golongan klerus mengusulkan agar setiap golongan hanya memiliki satu suara. Usul tersebut kemudian ditentang oleh golongan rakyat. Menurut salah seorang wakil golongan rakyat biasa dalam sidang, Emmanuel Joseph Sieyès atau seorang klerus, jumlah satu suara bagi golongan rakyat biasa tidak adil dan tidak masuk akal, mengingat mayoritas rakyat Prancis merupakan rakyat biasa. Golongan rakyat biasa kemudian aktif melakukan propaganda, menyelenggarakan diskusi, serta menyebarkan berbagai pamflet yang mempromosikan kepentingan golongan rakyat. Pada 17 Juni 1789, bertempat di Salles des Etats, Komunis menyatakan diri sebagai majelis nasional. Bagi Louis XVI, keberadaan majelis yang dibentuk tanpa persetujuan serta mengancam wibawa dan kekuasaannya sama saja artinya dengan melawan dirinya secara langsung.
Lalu pada 20 Juni 1789, mereka mengucapkan sumpah lapangan tenis atau yang kita kenal dengan The Tennis Court Oath, yang menyatakan bahwa mereka tidak akan berpisah hingga berhasil menghasilkan sebuah konstitusi bagi Prancis, dan juga menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi bukanlah di tangan raja, melainkan di tangan rakyat. Berbagai gerakan yang dilakukan oleh para rakyat mendesak Raja Louis ke-16, membuat Raja Louis ke-16 memerintahkan kepada bangsawan dan klerus untuk bergabung dalam golongan ketiga Majelis Nasional. Lalu Raja memerintahkan cara pemungutan suara baru, yaitu satu kepala satu suara. Dan atas keberhasilannya itu, pada 9 Juli 1789, Majelis Nasional mengganti namanya menjadi Majelis Konstituante Nasional. Keadaan tersebut melemahkan wibawa raja dan juga militer semakin meluas hingga ke Paris dan juga Versailles. Sementara itu, pertemuan Majelis Konstituante Nasional pada bulan Juli terus berlangsung. Untuk mencegah raja membubarkan Majelis Konstituante ini, para peserta selalu membuat pertemuan dan juga memutuskan menggelar sesi-sesi pertemuan tanpa henti. Dengan demikian, tidak ada celah bagi raja untuk melakukan pembubaran. Sementara itu, massa di luar sidang berkumpul dalam jumlah besar dan pembentukan konstitusi tampak menjadi hal yang tidak dapat dibendung lagi. Raja tetap mengirimkan pasukan untuk membubarkan pertemuan tersebut. Kedatangan pasukan raja disambut dengan perlawanan rakyat pada 14 Juli 1789. Kekacauan, kerusuhan, dan penjarahan terjadi di mana-mana, dan pada hari yang sama pula rakyat menyerbu penjara Bastille atau penjara yang kita kenal dengan tempat gudang senjata. Penjara ini juga merupakan simbol kesewenang-wenangan dan kekuasaan karena banyak tahanan politik yang dipenjara di penjara Bastille. Lalu, keberhasilan penyerbuan penjara Bastille ini disebabkan karena tentara yang berkumpul di Paris memihak kepada rakyat. Penyerangan tersebut menandai awal revolusi dan kelak diresmikan sebagai Hari Nasional Prancis. Setelah penjara Bastille jatuh pada 14 Juli 1789, Majelis Konstituante Nasional memproklamasikan diri sebagai pemerintahan transisi. Lalu gelombang revolusi kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh Prancis. Setelah lama menderita, para petani menjara dan membakar rumah-rumah para penagih pajak, tuan tanah dan bangsawan, dengan mengusung semboyan yaitu ada 3, liberté atau kebebasan, egalite atau kesetaraan, dan juga fraternité atau persaudaraan. Para petani menuntut hak atas tanah dan menyerukan penghapusan hak-hak istimewa kaum bangsawan dan kaum klerus. Revolusi para petani ini yang kemudian dikenal sebagai ketakutan yang besar atau Ia Grande Peur, mengakibatkan eksodus besar-besar golongan bangsawan ke luar negeri. Pada 4 Agustus 1789, Majelis Konstituante secara resmi membubarkan golongan-golongan dalam masyarakat yang juga berarti menghentikan praktik feodalisme di Prancis. Majelis Konstituante Nasional menghapus kesewenangan Gereja Katolik untuk menarik pajak, lalu menghapus hak-hak khusus bagi kaum klerus dan menyita properti gereja. Pada masa sebelumnya yang kita kenal dengan Ancien Regime atau rezim lama, gereja merupakan tuan tanah sekaligus pemilik tanah terbesar di Prancis. Pada 27 Agustus 1789, Majelis Konstituante mengumumkan pernyataan hak-hak asasi manusia dan rakyat yang kita kenal dengan La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sebagai dasar dari pemerintahan baru. Hak-hak tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kemerdekaan pribadi. Lalu yang kedua, hak diperlakukan sama dalam hukum. Yang ketiga, hak kebebasan bertempat tinggal. Lalu yang keempat, hak atas milik pribadi. Lalu yang kelima, hak atas keamanan pribadi. Lalu yang keenam itu hak untuk membela diri. Yang ketujuh, hak kebebasan menyatakan pendapat. Dan yang terakhir, hak kebebasan memeluk agama. Adapun nomor 3, pasca revolusi. Revolusi Prancis yang berlangsung dalam waktu 1 hari tersebut hanya mampu melumpuhkan monarki, tetapi tidak meruntuhkannya. Sebab di dalam majelis sendiri terdapat banyak fraksi, termasuk fraksi yang terang-terangan menolak revolusi dan hasil-hasilnya. Ada fraksi yang tidak ingin membubarkan monarki, tetapi menggantikan dengan monarki konstitusional. Setelah itu tercapai kesepakatan antara majelis dan Louis XVI. Ada 2 poin penting dari kesepakatan tersebut, yaitu
Yang pertama, Louis XVI tetap menjadi raja setelah mengucapkan sumpah setia terhadap konstitusi. Yang kedua, jika Louis XVI melanggar sumpahnya sendiri, misalnya dengan memimpin pasukan untuk menerangi lawan-lawannya di dalam negeri ataupun mengizinkan orang lain untuk berperang atas namanya, maka raja dianggap mengundurkan diri dari tahta. Prancis memasuki fase baru yang buruk ketika Leopold II dari Austria atau saudara kandung Marie Antoniette, Patrice Wilhelm II dari Prusia atau sepupu jauh Louis XVI, dan Charles Philippe atau adik kandung Louis XVI mengeluarkan deklarasi Pillnitz pada 27 Agustus 1791. Yang selanjutnya, monarki konstitusional. Majelis Konstituante berhasil merumuskan konstitusi pada September 1791 atau Konstitusi 1791. Majelis Konstituante kemudian membubarkan diri dan mengganti namanya menjadi Majelis Legislatif. Majelis Legislatif mengadakan sidang pertama kali pada 1 Oktober 1761. Namun, tidak berapa lama muncul kekacauan baru. Pemicunya berasal dari kelompok garis keras dalam majelis yang disebut faksi Jacobin. Selanjutnya, faksi Jacobin menolak bergabung dalam majelis legislatif. Kekacauan dan peperangan internal membuat majelis ini tidak dapat berfungsi secara maksimal. Sementara, di pihak Prancis, ancaman ini tidak dianggap sedikit pun. Bahkan, ancaman tersebut memperkuat persatuan mereka untuk menumbangkan monarki untuk selama-lamanya. Perang ini berakhir pada tahun 1799 dengan kemenangan Prancis, yang selanjutnya itu Republik. Pada September tanggal 21, 1792, konvensi secara resmi menghapus monarki dan kemudian mendeklarasikan bentuk pemerintahan republik atau kelak disebut Republik Prancis I. Selanjutnya, pada 11 Januari 1763, konvensi memutuskan menghukum mati Louis XVI dengan dakwaan berkonspirasi melawan kebebasan publik dan keamanan umum. Ia dieksekusi dengan pisau guillotine pada 21 Januari 1793 di Place de la Révolution atau Place Revolusi. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan para pasca eksekusi, Louis XVI terpilih pemimpin baru. Pemerintah dilakukan oleh Komune atau Dewan Revolusi yang dibentuk oleh kaum revolusioner. Nah, yang terakhir, dewan ini dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Dewan Revolusi membentuk pasukan revolusi dan Dewan Legislatif menetapkan bendera nasional dengan 3 warna. Sebagai simbol, slogan revolusi Prancis itu Liberté, Égalité, dan Fraternité. Menetapkan lagu kebangsaan La Marseillaise serta menghapuskan hak istimewa para bangsawan dan klerik. Meski demikian, keadaan Prancis tidak lantas membaik. Prancis mengalami krisis ekonomi karena gagalnya panen, turunnya nilai mata uang, serta meningkatnya pengangguran. Kaum Jacobin mengunting sesama kaum Georgin. Sebagai bintang keladi krisis, partai ini dituduh menghambat berbagai usulan reformasi dalam bidang ekonomi dan tidak sikap menghadapi krisis. Atas tujuan tersebut, kaum Jacobin menyerang anggota-anggota Georgin dan mengambil alih kekuasaan. Tewasnya Robespierre memberikan angin bagi kaum Girondin. Mereka melakukan pembalasan terhadap orang-orang dari kelompok Jacobin. Tindakan pembalasan tersebut dikenal dengan nama teror putih atau White Terror. Akan tetapi, pemerintahan mendapat gangguan dari sisa kaum Jacobin serta para pendukung monarki. Mereka sering terlibat dalam gerakan-gerakan kontrarevolusi yang kemudian memicu kerusuhan dan kericuhan. Gerakan-gerakan ini dapat ditumpas oleh seorang prajurit yang bernama Napoleon Bonaparte. Dengan pencapaian tersebut, Napoleon Bonaparte kemudian menjadi tokoh baru dan cepat terkenal. Pada 9 November 1799, Napoleon melancarkan kudeta dan ia berhasil menggulingkan direktor dan membentuk konsulat. Sejak saat itu, pemerintahan Prancis menjadi pemerintahan konsulat. Hal ini menandai berawalan dari kediktatoran Napoleon. Pada 1804, Napoleon memproklamasikan diri sebagai kaisar sekaligus mengakhiri fase republik dari revolusi Prancis. Pada tahun itu juga, Napoleon membuat undang-undang Napoleon atau Napoleonic Code. Undang-undang yang disusun oleh 4 orang ahli hukum terkemuka atas pemerintahan Napoleon ini menegaskan dan memperkuat
membuat apa yang menjadi cita-cita revolusi cita-cita tersebut, di antaranya privilege atau hak istimewa yang tidak diberikan dan lahir, adanya pengakuan terhadap kebebasan beragama, dan penegasan bahwa hanya orang-orang paling bermutu yang dapat menduduki jabatan pemerintahan. Feodalisme pun secara jujur berakhir. Pada masa kekuasaannya, Napoleon tak terkalahkan dalam beberapa kali melawan perang melawan 3 musuh utamanya, yaitu Austria, Rusia, dan juga Italia. Ia menguasai hampir sebagian besar wilayah Eropa, namun hanya Inggris yang berhasil. Di bawah Napoleon, semangat nasionalisme di Prancis berkembang. Ia menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan juga kebangsaan, terutama kepada angkatan yang bersenjata. Ia menanamkan semangat nasional terhadap rasa-rasa revolusi Prancis serta menjadi simbolen liberté, égalité, dan juga fraternité. Saya menginginkan agar semangat dan rasa revolusi itu menyebar ke dunia. Semangat nasionalisme yang dikembangkannya menjadi faktor penting kesuksesan penaklukan yang dilakukan Prancis di Eropa. Penaklukan yang sama kemudian menyuburkan semangat nasionalisme di negara-negara taklukannya. Nasionalisme dan liberalisme di Prancis yang kemudian menyebar ke Eropa kelak mempengaruhi tumbuhnya semangat nasionalisme di negara-negara seperti Asia dan Jepang. Pengaruh revolusi Prancis bagi kehidupan manusia yang pertama itu adalah republikanisme. Revolusi Prancis ikut menjelaskan seperti kita tahu di dunia pada Prancis pemilik masyarakat sumbangan besar revolusi Prancis rakyat biasa dalam menuntut kebebasan dari rakyat serta lalu sejak Napoleon Bonaparte berkuasa, anti feodalisme ini semakin tegas dan otoritas yang dapat memiliki jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa revolusi Prancis keadilan dan juga kebebasan. Tidak ada diskriminasi dan semua rakyat negara diperlukan sama. Ini merupakan pengakuan yang paling nyata terhadap hak asasi manusia. Lalu yang ketiga itu adalah nasionalisme. Revolusi Prancis membuat masyarakat semakin berarti sebagai satu bangsa. Di bawah Napoleon Bonaparte, nasionalisme terus bertumbuh dan berkembang. Mereka merasa bangga sebagai satu bangsa yang dipayungi nilai-nilai yang sama, yaitu liberté, égalité, dan juga fraternité. Selanjutnya ada nomor 2. Masuk. Bagi golongan rakyat biasa tidak adil dan tidak masuk akal. Mengingat mayoritas rakyat negara Prancis merupakan rakyat biasa. Golongan rakyat biasa kemudian aktif kepala enggak. Dia. Jangan tahu. Faktor khusus. Yang pertama, faktor ekonomi. Pada Jangan gitu aja ya. Selanjutnya yang kedua ada jalannya revolusi. Pada 5 Mei 1789 sampai 1799. Revolusi ini ditandai dengan jatuhnya monarki absolut di Prancis yang saat itu diperintah oleh Raja Louis. Berapa itu kek? Sumpah lapangan tenis atau yang kita kenal juga menyatakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi bukanlah di tangan raja melainkan di tangan rakyat. Lalu atas desakan para rakyat kepada Raja Louis XVI ini masukkan ke sekolah BTS. How am I gonna do this?